Nah, Gudan, inilah kegemaran terbaru generasimu ini. Sebutlah tren untuk menghabiskan waktumu. Kalian suka memposting foto selfie di media sosial. Jadi, aku ingin sekali membantumu dengan itu. Untuk itulah, aku memberimu hadiah ini. Terima kasih. Bukalah. Ini kan... Bukannya ini tongkat selfie? Iya. Kau belikan ini untukku? Tongkat selfie? Aku tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Sebelah sini. Sini. Nah, begini. Kenapa kamu memberikan aku tongkat selfie? Apa aku terlihat seperti anak kecil? Kau ingin aku melakukan ini? Apa kau pernah melihat aku mengambil gambarku sendiri saat cemberut? Aku pernah melakukannya? Tidak pernah kan? Lalu? Iya, aku tahu aku memang fotogenik. Maksudku aku terlihat bagus di foto, tapi bukan berarti aku suka berfoto selfie sepanjang hari dan mempostingnya di media sosial. Dan kapan kau melihat aku mengunggah foto di media sosial? Pernah tidak? Tidak pernah kan? Aku bahkan belum mengirimmu permintaan pertemanan sampai sekarang. Iya kan? Aku belum pernah mengirimimu itu. Tidak bisa. Kenapa aku tidak bisa? Tentu saja bisa. Aku tidak menggunakan akunnya karena aku lupa kata sandinya. Aku tidak bisa mengingat kata sandinya. Apa itu si Tuan sombong atau Paman Jindal atau Paman Jindal mirip seperti... Aku tidak tahu. Maaf. Lucu sekali. Dan kau tidak bisa mengirimi aku permintaan pertemanan karena aku tidak memiliki akun sosial. Aku tahu itu. Gudan, aku sama sekali tidak suka semua ini dan kau tahu itu kan? Aku pikir kau menyukai hadiahku. Tidak sepertimu, maksudku buku. Jadi... Tunggu sebentar. Aku tahu kau tidak menyukai hadiah dariku. Tapi aku juga tidak suka dengan hadiah darimu. Dan sari ini, aku menggunakan sari yang kau pilih untukku. Ya Tuhan, sangat sulit berdandan untuk kencan sesuai generasimu. Itu membuatku stres. Itu benar-benar membuatku pusing. Tunggu dulu, Gudan. Sebaiknya kau tidak membicarakan stres. Masalahnya bukan terletak padaku, tapi generasimu. Bagaimana kau bisa menyukai warna-warna cerah dan keras seperti itu? Aku habiskan malamku untuk memilih kemeja pilihanmu. Ini tidak terlihat cerah dan keras. Dan kau terlihat tampan. Tunggu, kau tidak pernah mengenakan kemeja bunga cerah atas permintaanku. Aku ingin tahu kenapa kau memakainya. Kenapa? Ada apa ini? Apa kau tahu berapa banyak usaha yang kulakukan untuk bersiap-siap seperti ini? Butuh waktu 4 jam untuk memilih sari ini. Aku butuh waktu 4 jam. Oh, tidak. Astaga. Tuhan, tolong aku. Permisi, aku segera kembali ya. Tunggu di sini.
Bukankah hubungan kita seperti benang ini, Paman Eje? Kita berdua terhubung dengan satu sama lain. Tapi kau dan aku adalah kutub yang terpisah. Terlalu jauh. Sangat berbeda. Kau benar, Gudan. Kita seperti dua ujung benang ini. Kita berdua ini adalah kutub yang terpisah. Tapi kita bisa bersama, Gudan. Ya, yang kita butuhkan hanyalah waktu dan juga kesabaran. Ada jarak yang sangat jauh di antara kita. Tapi sampai kita berdua berusaha, jarak ini tidak akan pernah pudar. Aku tahu, kesukaan dan kebiasaan kita berbeda, dan begitu juga pikiran kita. Tapi itu tak masalah. Yang kita butuhkan hanyalah memahami satu sama lain. Kita hanya perlu bekerja untuk itu, Gudan. Dan jika kita saling mendukung, suatu saat nanti kebiasaan kita, pikiran kita, pilihan kita, dan tujuan kita akan sama. Jika kita terus mencoba untuk bisa memahami satu sama lain, semuanya akan jatuh pada tempatnya. Baiklah, boleh aku memutar musiknya? Tentu saja. Aku segera kembali. Ya, silahkan. Mau berdansa denganku? Apa? Lihat, orang-orang dari generasiku juga bisa menari. Selain itu, kau bilang kau menari dengan baik bersamaku. Bahkan kita pernah memenangkan kompetisi menari. Jadi ayo, ulurkan tanganmu dan dansalah denganku. तू घटा है फुहार की मैं घड़ी इंतजार की अपना मिलना लिखा इसी बरस है ना जो मेरी मंजिलों को जाती है तेरे नाम की कोई सड़क है ना जो मेरे दिल को दिल बनाती है कोई धड़क है ना aku akan memeriksanya.
rupanya ini rusak. Tidak masalah, aku akan bawakan yang lain. Paman Eje. Aku sudah berkali-kali menjelaskan kepadamu, tapi kau sepertinya tidak mengerti ya. Aku tidak pernah menganggapmu sebagai ibu mertuaku. Siapa yang memberimu hak untuk ikut campur ke dalam rumah tanggaku? Kau menghasut suamiku untuk melawanku, bukan? Hah? Apa yang ingin kau buktikan dengan melakukan ini? Dan hal ini, kau berkencan, bukan? Itu karena pertolongan nenek dan Laksmi. Kau urus saja hidupmu sendiri. Jika kau mencoba mengganggu aku dan suamiku, hubungan rumah tangga kami, kau harus menghadapi kemurkaan Durga Jindal. Apa kau mengerti? Apa yang kau katakan? Diam! Ku bilang diam. Hari ini aku akan bicara dan kau mendengarkan. Apa kau itu tidak bisa menerima penghinaanmu? Kau tidak bisa merusak pernikahan Laksmi? Jadi sekarang kau ingin merusak rumah tanggaku. Laksmi yang membuat kesalahan dan kau ingin menghukumku. Gudan, jika orang menjijikan sepertimu menjadi besar, mereka tidak akan pernah bisa menyingkirkan mentalitas menjijikan mereka. Dan hari ini kau telah membuktikannya. Durga, kau sudah cukup bicara. Kau sudah sangat keterlaluan. Kaulah yang sudah melakukan itu, Gudan. Menjauhlah dari suamiku dan juga rumah tanggaku. Jika tidak, aku... Durga! Ada apa denganmu? Hah? Apa kau ingin menampar ibu mertuamu? Karena kau sudah ikut campur dalam urusan rumah tanggaku, maka aku terpaksa mengambil langkah ini. Aku tidak pernah menganggapmu sebagai ibu mertuaku. Untuk apa kau ikut campur dalam rumah tanggaku? Cukup, Durga! Aku memang punya hak atas rumah ini, keluarga ini, dan anggota keluarga ini. Aku juga memiliki hak tentang hubunganmu dengan Kishore. Apa kau tahu kenapa? Karena aku adalah ibu mertuamu. Dan aku juga menantu di keluarga ini. Aku Gudan Aksat Jindal. Dan karena hubungan ini, tugasku serta hakku adalah untuk menjaga agar anggota keluarga ini tetap bersatu. Kebenaran tidak akan berubah jika kau menolak untuk menerimanya, Durga. Kau bisa tidak menerimaku sebagai ibu mertuamu, tapi kau mengakui bahwa aku adalah istri Tuan Jindal, kan? Iya kan? Kau bahkan tidak menghormati hubungan itu. Kau mengabaikan semuanya dan nyaris mengangkat tanganmu padaku. Bibi, aku terluka. Orang yang sekarang berdiri di depanku bukanlah orang yang aku kenal. Karena Durga adalah seseorang yang bahkan bisa mengorbankan nyawanya demi kebahagiaan keluarganya. Dia adalah orang yang mengajariku untuk menghormati hubungan dan bagaimana memelihara hubungan itu. Sekarang kau lihat orang yang berdiri di depanku ini tidak percaya dengan apa yang sudah dia katakan sendiri. Sepertinya dia menganggap ajaranmu itu terlalu serius baginya, Bibi. Berhenti!
Aku tahu bagaimana kau, Gudan. Kau pikir menantu tidak perlu meminta restu dari ibu mertuanya apa? Kau harus memintanya. Harus akrab satu sama lain karena itu sangat penting dan harus saling berpelukan. Iya kan? Itu yang kau yakini? Itu kan yang kau yakini? Berani sekali kau menyalahkan aku atas perilaku Durga. Memangnya dia salah apa? Karena dia tidak menganggapmu ibu mertuanya? Tetap saja kau tidak berhak ikut campur dalam kehidupan pribadinya. Pikirkan, tugas apa yang sudah kau lakukan sebagai ibu mertua? Kau terus saja membicarakan tentang betapa pentingnya menjadi teman dan sahabat dalam sebuah hubungan antara mertua dan menantu. Tapi ternyata kau tidak bisa melakukan hal sekecil itu. Bisakah kau menjadikan Durga sebagai temanmu? Kau masih sangat muda. Aku jauh lebih berpengalaman darimu. Aku tahu bagaimana orang-orang. Aku tahu bagaimana menilai seseorang. Jadi aku tidak bisa dibohongi dan diperdaya dengan sikapmu itu. Aku tahu bagaimana cara menangkap kebohongan dan menilai seseorang hanya dengan melihatnya sebentar saja. Katanya harus ada pendekatan dan persahabatan. Hari ini kau menangani Durga dengan tegas dan disiplin. Padahal kau bilang harus dengan persahabatan. Seandainya kau melakukannya lebih awal dari ini, tidak akan ada situasi seperti ini. Bahkan menantumu tidak akan berani mengangkat tangan padamu, apalagi memukulmu. Jadi kakak yang harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Gudan, kau satu-satunya yang bertanggung jawab atas semua ini, semua kejadian ini. Aku pernah mendengar tentang ibu mertua yang berani memukul menantu mereka. Tapi hari ini, ibu mertua termuda di India yang akan ditampar oleh menantunya. Kau mempermalukan semua ibu mertua. Durga, aku tidak menyangka kau bisa seperti ini. Kalau kau masih punya rasa malu dan masih menghargai sebuah hubungan, sebaiknya kau pergi dan minta maaf kepada Gudan. Minta maaf atas apa yang sudah kau lakukan. Apa kau mengerti? Ayo Laksmi. Kak Durga, apa kakak menyadari Bibi terbukti salah di depan Gudan? Dia sudah dipermalukan karena kakak. Gudan terbukti benar di depan seluruh keluarga. Dan kita tidak bisa berkata apapun. Aku akui, Saru. Aku
aku benar-benar melakukan kesalahan. Tapi pada Guda, aku tidak bisa mengendalikan diri setelah apa yang terjadi. Kau mengharapkan apa dariku? Hah? Tapi Kak Durga, Dengar Durga, kau bisa memaafkan seseorang jika mereka membuat kesalahan pada saat emosi. Hanya jika mereka memiliki keinginan untuk bertobat dari kesalahan mereka. Tapi kalau kau masih belum menyadari kesalahanmu itu, pukul saja aku. Aku ini nenek mertuamu. Angkat tanganmu dan pukul aku. Ayo, Nenek, pukul. lepaskan Nenek. Kau adalah orang yang mengajari aku. Bagaimana kau bisa membuat kesalahan besar, Kak Durga? Laksmi, apa kau punya kemampuan untuk menilai seseorang, Durga? Atau aku harus mengajarimu? Setiap orang dinilai dari kemampuannya untuk bisa membedakan mana yang benar dan juga mana yang salah. Dengar Durga, kau sudah mencoba mengangkat tanganmu pada ibu mertuamu. Itu benar atau salah? Kakak, Gudan kesayanganmu itu telah menyalahkan aku di depan semuanya. Sedangkan pelakunya sedang ada dan berdiri di depanku. Itu benar atau salah? Jawab aku, Durga. Bagaimana kita bisa memperbaiki kesalahan ini? Apa Bibi juga harus mengajarimu? Atau ada kesempatan untuk kesalahan lainnya? Tanpa aku sadari, aku telah melakukan kesalahan besar. Aku meminta maaf untuk itu kepadamu. Aku seharusnya tidak melewati batas karena telah marah padamu. Aku tidak mempertimbangkan hubungan kita. Aku juga tidak menghormatimu. Ketika aku mencoba untuk menamparmu, aku menyesali tindakanku itu. Tapi aku harap sekali ini saja. Aku memohon kepadamu. Kau mau memaafkan aku atas kesalahanku ini. Aku minta maaf, Durga. Tapi aku tidak bisa memaafkan. Tidak ada tempat untuk minta maaf atau terima kasih dalam sebuah persahabatan. Tapi ada banyak tempat untuk cinta. Durga, kau perlu meminta maaf saat hubungan didasarkan pada otoritas dan bukan pada persahabatan. Seorang teman selalu membimbingmu ke jalan yang benar. Dia tidak menunjuk kesalahanmu dan mengharapkan permintaan maaf. Durga, aku tahu apa yang terjadi. Yang terjadi tidak disengaja. Terkadang seseorang dipengaruhi oleh orang lain dan melakukan hal buruk. Mereka adalah orang tersesat. Sementara seorang teman membimbing mereka ke jalan yang benar.
Dengan cinta dan persahabatan, bukan dengan sikap kasar. Airnya habis. Oh, aku harus ke dapur dulu. Ada yang terbakar. Dari mana bau ini berasal? Kak Durga, api! Aku akan melakukan sesuatu. Rumah kita terbakar. Eje, ibu, nenek. Durga! Durga! Apakah kau, Durga? Kak Durga, kenapa ini? Durga. Ambil air, cepat! Ambil air! Durga, kau baik-baik saja. Ayo kita cepat pergi. Apa kau baik-baik saja? Durga, Ini airnya, minumlah.
Bagaimana ini bisa terjadi, Durga? Dia ingin membunuhku. Orang itu ingin membunuhku. Siapa? Orang itu adalah Gudan. Ibu pelakunya. Gudan mencoba membunuhku. Durga, apa yang kau bicarakan? Aku tidak percaya. Dia akan membalas dendam seperti ini. Kau menyebut dirimu ibu mertua, kan? Tapi kenapa kau mencoba untuk membunuh menantumu sendiri? Ayo jawab. Kenapa kau mengatakan ini? Kau ingin membalas dendam, bukan? Aku tahu, aku membuat kesalahan karena aku sedang merasa marah. Tapi apakah aku harus mati karena aku merasa marah kepadamu? Kenapa? Durga, kenapa kau berkata begitu? Aku yakin ini kesalahpahaman. Aku tidak memahami apapun. Durga, bagaimana kau bisa menuduh Gudan melakukan sesuatu yang sangat keji? Apa kau punya bukti bahwa Gudanlah yang mencoba untuk membunuhmu? EJ, aku tahu sekali kalau ini adalah tuduhan yang sangat besar. Dan aku tahu kalau kau tidak akan mungkin mempercayai aku. Tapi Laksmi, kau akan mempercayai kesaksian Laksmi, kan? Laksmi, beritahu mereka semua. Katakan pada mereka kalau kau melihat Gudan dengan mata kepalamu. Kau melihat Gudan mencoba membunuhku dan dia mencoba membakarku hidup-hidup. Beritahu mereka semua, Laksmi. Katakan, Laksmi. Katakan, Laksmi. Laksmi, katakan sesuatu. Kenapa diam? Kenapa Durga mengatakan itu? Kenapa kau tidak menyangkalnya? Bagaimana itu bisa benar ketika aku tidak ada di sana? Laksmi, jangan takut. Beritahu semua orang apa yang kau lihat. Laksmi, aku tahu kau tidak akan mengungkapkan kebenaran tentang ibu mertuamu. Bagaimana dengan buktinya? Kau bisa menunjukkan buktinya kepada semua orang, bukan? Bukti apa? EJ, kau ingin bukti, bukan? Aku melihat Laksmi mengambil sesuatu dari lantai. Dan itu akan mengungkapkan kebenaran tentang Gudan di depan semua orang. Laksmi, bukti apa yang dibicarakan Durga? Tolong beritahu aku. Iya. Sebenarnya aku ingin ke dapur. Dan aku pikir aku melihat ibu. Lalu aku menemukan ini. Gelang kakiku. Bagaimana ini mungkin? Tidak, Ibu, lihat. Aku tahu Ibu tidak akan melakukan ini.
pasti aku yang melakukan kesalahan. Kesalahan apa, Laksmi? Kesalahan apa itu? Ada saksi? Sekaligus buktinya, kebenaran telah terungkap di depan semua orang. Lalu kesalahan mana yang kau bicarakan? Akshat, sekarang kau mau bicara apa? Kami semua telah melihat bukti dari kejahatan istrimu itu. Dia pantas dimasukkan ke penjara. Seorang ibu mertua mencoba membakar menantunya sendiri. Itu kejahatan yang sangat keji. Akshat, setidaknya akui saja kalau Gudan tidak bisa menerima saat dipermalukan. Aku pikir Gudan sudah memaafkan Durga dengan cara berteman dengannya di depan semua orang. Tapi itu hanya pura-pura saja. Semuanya bohong. Jadi kenyataannya, Gudan yang tidak bisa memaafkan dan berhati dingin ini berusaha membalas penghinaannya dengan melakukan semua ini. Dia menipu kita dengan persahabatannya. Itu yang istrimu katakan. Sekarang jawab aku. Jawab aku, Akshat. Kenapa kau diam atas perilaku temanmu? Bukankah kau sangat percaya pada temanmu itu? Tapi karena kepercayaanmu, Gudan berani sekali melakukan ini. Gudan tidak melakukan kesalahan apapun. Bibi, ketahuilah, aku sangat percaya kepada istriku. Dan kepercayaanku kepadanya tidak selemah itu, sehingga akan mudah hancur. Menemukan sebuah gelang atau melihat Gudan sekilas saja tidak membuktikan bahwa dia telah bersalah. Suka atau tidak, bahwa kenyataannya Gudan adalah ibu mertua dari mereka. Dan dia adalah istriku. Gudan Akshat Jindal. Gudan telah berjanji pada kalian semua bahwa dia akan meninggalkan rumah ini. Dan aku menghormati keputusannya. Jika Gudan sampai meninggalkan rumah ini, sudah pasti aku akan ikut dengannya.